Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa dengan saya sebagai lanjutan untuk kegiatan BIMTEK kita. Dan hari ini dan siang ini kita akan membahas tentang ruang lingkup capaian pembelajaran PAUD. Alhamdulillah, pada sesi sebelumnya kita sama-sama sudah mempelajari tentang karakteristik peserta didik PAUD. Dan ini juga berkaitan dengan seperti apa pembelajaran PAUD ketika kita sudah mengenal karakteristik PAUD. Untuk sesi ini, tujuan dari sesi pembelajaran 3 kita pertama yaitu bagaimana kita bisa menjelaskan pengertian capaian pembelajaran di PAUD, kemudian kita bisa mendeskripsikan ruang lingkup capaian pembelajaran PAUD dengan aspek perkembangan anak. Jadi inilah dua hal yang menjadi tujuan sesi pembelajaran ketiga pada siang hari ini. Bapak Ibu, tentu mungkin kita awali dengan untuk output kegiatannya ini ya, peta konsep lingkup capaian pembelajaran PAUD. Kita langsung saja ke brainstorming untuk sebagai awal dari pemantik pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya tahu Bapak Ibu sudah punya pengalaman untuk memimpin maupun membelajarkan pembelajaran di PAUD, tentu pernah mengalami seperti ini, yaitu peserta didik PAUD mengalami kesulitan memahami atau mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikasih olehnya. Menurut Bapak Ibu, apa ya, mengapa hal seperti itu terjadi? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya terkait dengan peserta didik yang mengalami kesulitan baik memahami maupun mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai gitu. Silakan. Saya barangkali Pak Bobi. Oh iya, dari Pak Yoga dulu. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Bobi. Kenapa mereka tidak menguasai? Saya lihat mereka kalau guru sedang menjelaskan, guru sedang melakukan permainan sesuatu, beberapa anak ini tidak konsen. Mereka ingin kegiatannya sendiri. Itu barangkali Pak, mengapa ada tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh anak. Terima kasih Berarti, Pak. Terjadi konsentrasi Pak. Kehilangan konsentrasi atau gimana? Iya. Minat anak tersebut kelihatannya tidak ada di permainan yang sedang dilakukan. Mereka ingin permainan yang lain, Pak. Oke. Terima kasih. Bagus, Pak, atas pendapatnya mungkin. Dari tadi yang sudah raise hand, Pak Bekti, ya. Silakan ya. Pak Bekti. Betul, Pak. Iya, Pak. Kadang-kadang anak PAUD itu kan belum mandiri, Pak. Jadi biasanya apa-apa minta diberikan petunjuk atau malah diminta dibantu oleh gurunya kan gitu kan. Juga kadang-kadang anak-anak PAUD ini harusnya kan tugas itu supaya lebih cepat selesai harus dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Tapi kan seringkali anak-anak murid-murid saya itu tidak mau kalau disuruh bekerja sama dengan temannya, mereka hanya melakukan tugasnya sendiri-sendiri, begitu Pak. Mungkin saya ingin bertanya kembali, mengapa mereka tidak mau itu ketika berkolaborasi atau melakukan bersama temannya? Mungkin ada Pak Bekti bisa menjelaskan atau ya mungkin ya. karena ini Pak jenis kegiatannya yang
jenis yang kegiatannya. tidak mengharuskan, iya, jenis kegiatannya kurang menuntut untuk bekerja sama, Pak. Oh ya. Gitu, Ya. jenis kegiatannya. Ya. Terima kasih Pak Bekti atas pendapatnya. Selanjutnya Ibu Sri, silakan. Iya Ya. Pak, terima kasih. Kalau murid saya itu ada yang hampir setiap tugas itu tidak bisa mengerjakan, itu dia rupanya berkebutuhan khusus, Pak. Berkebutuhan khusus, ya. Berarti jadi dia penanganannya secara khusus juga berarti. Betul, dia jadi hiperaktif, dia nggak bisa diem, dia kesana kemari, sehingga apa yang disampaikan guru, apa yang dilakukan teman-teman, dia mah cuek aja, jadi dia semaunya sendiri gitu. Ternyata setelah diketahui itu ternyata anak hiperaktif, jadi harus ada penanganannya secara tersendiri. Berarti lebih pada memang kalau memang kita ketemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, memang harus juga pendekatannya juga khusus ya. Penanganan emosionalnya juga harus khusus juga gitu ya. Ya, oke. Memang tentu jawaban yang pertanyaan tadi banyak bisa kita lihat memang ada banyak faktor masalah-masalah yang terkait dengan mengapa peserta didik kita itu mengalami kesulitan atau mengalami kesulitan dan memahami terhadap tugas yang diberikan, padahal menurut kita, menurut gurunya itu harus dikuasai gitu. Jadi, disinilah salah satu mengapa kita belum memahami akar masalahnya. Sehingga di dalam proses belajar ini kita harus tahu seperti apa capaian belajar yang tepat. Tentu capaian belajar yang tepat ini berkaitan dengan yang sebelum sesi sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Yoga tentang seperti apa mengenal karakteristik anak. Dan inilah yang akan kita dalami dalam sesi ini terhadap bagaimana proses capaian belajar anak ini tentu berhubungan dengan kebutuhan belajar anak dan karakteristik anak untuk supaya mereka bisa memahami atau bisa mengikuti tugas-tugas belajar yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga yang harus ditekankan dalam proses belajar ini yaitu bagaimana pembelajaran itu harus tepat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi itu. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran ini, kita dikenalkan dengan yang namanya capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Ya, adalah suatu ungkapan terhadap tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui dan dipahami dan dapat dikerjakan oleh suatu peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi ketika kita membelajarkan sesuatu atau ingin menguatkan pemahaman anak, kita harus punya target dulu. Kalau yang sebelumnya kita kenal dengan yang namanya kompetensi ya lulusan. Nah, di dalam paradigma pembelajaran baru ini dikenalkan yaitu tentang capaian pembelajaran. Sekilas mengenai tentang pengejaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini, yang pertama tujuan pengejaran ini kita ketahui bahwa penguatan kemampuan numerasi, literasi peserta didik, pengetahuan pada mata pelajaran dalam rangka pencapaian pembelajaran. Kemudian peserta didik tidak terikat dengan tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Nah, dalam setiap fase ini ada tingkatan yang mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi, Bapak Ibu, memang di dalam ini yang harus kita pahami dalam paradigma belajar baru ini, bahwa pengelompokan kelas yang selama ini kita lakukan, ini memang ada, tetapi
dikelompokkan berdasarkan fase. Dan fase-fase ini mempunyai capaian-capaian pembelajaran yang harus dicapai, tentunya harus atau mengacu pada karakteristik potensi kebutuhan peserta didik, dan termasuk juga dengan lingkungan belajarnya. Yang selanjutnya, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik sehingga pencapaian pembelajaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi misalkan terhadap kasus yang tadi, jadi tidak harus di dalam satu kelas itu berarti mempunyai tingkat capaian belajar berbeda-beda berdasarkan fase-fase yang sudah ditetapkan seperti itu. Mungkin ini yang sekilas tentang pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan belajar. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, mungkin pertanyaannya adalah apa hal yang pertama harus kita lakukan? Ya. Dari penjelasan tadi, kira-kira apa yang pertama yang kita lakukan supaya proses pendekatan pembelajaran kita itu sesuai dengan capaian pembelajaran anak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama harus dilakukan guru adalah mengetahui kebutuhan belajar siswa disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Mungkin itu Pak, dan memahami capaian pembelajaran apa sih goalnya dari capaian pembelajaran itu gitu. Baru nanti disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Demikian. Selanjutnya Pak Bekti yang sudah raise hand tadi, silakan. Ya, seperti disampaikan Bu Tri ya. Jadi karena anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang keluarga juga berbeda-beda dan sebagainya, itu tingkat perkembangan mungkin juga berbeda walaupun mungkin usianya sama. Oleh karena itu yang harus dilakukan guru ya mestinya guru itu punya banyak cara membelajarkan siswa atau banyak memiliki strategi. Nah, strateginya nanti itu yang bisa diharapkan sesuai dengan karakteristik anak tadi, ya, sehingga anak akan belajar sesuai dengan karakteristik yang dia miliki. Begitu, Pak. Ya. Pak Yoga bisa pendapat lain atau? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Supaya berhasil baik pengajaran ini, maka kalau menurut saya adalah kegiatan bermain, belajar yang kita lakukan itu harus sesuai dengan minat dan keinginan anak-anak atau peserta didik. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Bagus ya pendapatnya. Ya, yang penting dalam yang bisa disimpulkan bahwa dari beberapa penjelasan dari Bapak Ibu, memang yaitu utama kita harus melihat kebutuhan belajar anak. Bagaimana kita bisa melihat kebutuhan belajar anak? Tentu kita harus pahami juga capaian belajar anak sesuai dengan perkembangan. Nah, oleh karena itu di dalam sesi ini kita akan seperti apa capaian atau unsur-unsur atau elemen-elemen capaian pembelajaran anak di PAUD. Nah, di sini ada 3 elemen utama capaian pembelajaran PAUD, yaitu tentang nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dan yang ketiga literasi dan STEAM ya. Kalau di SD kita mengenal numerasi ya. Kalau di jenjang PAUD kita mengenal literasi dan STEAM. Nah,
tentu 3 elemen utama capaian pembelajaran PAUD ini harus terkait dengan 5 aspek perkembangan anak, ya, yaitu nilai agama moral. Jadi yang dimaksud ya, tentu yang 5 elemen tadi itu harus terkait dengan 5 perkembangan anak. Yaitu pertama adalah nilai agama dan moral, kemudian fisik motoriknya, yang ketiga berkaitan dengan kognitif, sosial, kemudian sosial emosi, dan kemudian adalah bahasanya. Jadi 5 elemen ini yang menjadi atau yang berkaitan dengan 3 elemen utama dari capaian pembelajaran anak. Nanti di sesi berikutnya kita bisa melihat rumusannya seperti apa. Nanti itu akan, tapi di posisi ini kita akan melihat seperti apa 3 elemen utama tadi yang terkait dengan 5 aspek perkembangan anak. Nah, untuk lebih jauh mengenal atau konsep terhadap elemen belajar atau 3 elemen capaian pembelajaran anak PAUD dengan 5 aspek tadi, maka sebaiknya kita berkolaborasi dengan kelompok, ya. Nanti insya Allah ini saya akan bentuk 3 kelompok, ya, yaitu kelompoknya Ibu Handayani, Pak Martin, dan Pak Bekti. Nah, nanti kami akan tolong adminnya untuk bisa membagi share untuk Zoom meetingnya. Nanti kita akan bagi ke breakout room-nya, ya. Nanti kami akan bagi 3 kelompok ini, dan LK-nya ada di LMS. Bapak Ibu bisa lihat LK-nya di LMS masing-masing. Kemudian di situ ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu secara berkelompok akan mengerjakan di breakout room masing-masing yang nanti akan kita setting untuk kegiatannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke dalam kelompok ini, kerja kelompok ini? Siap, siap. Tugasnya nanti Siap. di-upload individu atau Ini kita akan kerja di ini breakout room dulu, Bu. Nanti kita hasilnya nanti hasil kelompok, tapi uploadnya per individu nanti. Tetapi hasil kerjanya hasil kerja kelompok. Baik, siap. Ya, ya. Nanti linknya, tolong admin bisa menyiapkan link untuk breakout room-nya, atau langsung saja nanti adminnya akan membagi masing-masing kelompok di break room, di room masing-masing. Ini pre-memori aja ya? Ya. Ya. Ya, Pak. Siap, ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, yang ini tinggal 3 menit lagi. Kalau yang sudah selesai, tolong kembali ke main room, Siap, ke room Pak. utama. Siap. Sudah, Pak. Sudah? Ya, kelompoknya Pak Bekti gimana? Siap, siap Pak, sudah. Oh, siap. Oh, semua sudah kembali ke main room ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin kesempatan pertama saya akan berikan kepada yang tadi pertama yang sudah selesai. Tadi saya melihat Pak Martin yang pertama yang kembali ke room utama. Pre-memori aja ya? Pre-memori, Pak. Ini karena tinggal 4 menit ya? Ya. Ini saya ada timernya. Siap. Ya. Selanjutnya itu pre-memori aja presentasinya ya? Ya. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Sekarang sekaligus memberikan tanggapan apa semua pre-memori ya? Iya. Iya, Nah, Pak. Ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil diskusi kita tadi ini, memang ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali terhadap seperti apa pembelajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Pertama, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian kemampuan seringkali disebut dengan teaching at the right level. Jadi the right level. Jadi diharapkan dalam proses pembelajaran paradigma baru ini, diharapkan guru mengajar sesuai capaian
atau tingkat atau kemampuan peserta didik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini memang tidak mengacu pada tingkat kelas, tetapi lebih pada fase-fase di mana setiap fase itu ditetapkan capaian pembelajarannya seperti itu. Kemudian pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Dan ternyata capaian pembelajaran ini sudah merupakan bentuk implementasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana memperhatikan capaian tingkat kemampuan peserta didik dengan sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, sehingga semua atau daya upaya yang kita lakukan dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, atau tadi sesi sebelumnya yang kita kenal dengan student well-being, semua untuk kebahagiaan anak. Jadi anak belajar itu dalam kebahagiaannya gitu, seperti itu. Mungkin itu dari ada tambahan atau hal lain yang perlu disampaikan? Gimana pembelajaran pada hari ini? Cukup Pak, ini waktunya mau istirahat Pak. Oh ya, silakan ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tentu semua nanti kita bisa dalami dalam kegiatan asinkronosnya ya. Bapak Ibu silakan upload dengan tugas-tugas tadi, termasuk ada pertanyaan-pertanyaan refleksi di dalam asinkronosnya. Silakan dibuka. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, diskusinya melalui asinkronos. Mungkin itu dari saya. Terima kasih semua, hebat semua. Terima kasih atas atensinya ya. Saya doakan Bapak Ibu selalu semangat dan bahagia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya, di stop ini.